Go-Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Saya akan membahas tentang pembangunan manusia Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu berpengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pada tahun 1990, UNDP membuat konsep pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Adapun manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia, yaitu yang pertama, pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, ataupun penduduk. Yang kedua, Indeks Pembangunan Manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, bagi Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Dimensi pertama IPM, umur panjang dan hidup sehat, diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Sebagai salah satu dimensi dalam penilaian IPM, umur panjang dan sehat memiliki beberapa unsur yang harusnya dapat menunjang lamanya usia masyarakat yang berada di daerah tersebut. Jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat kesehatan penduduk juga meningkat secara memperpanjang usia harapan hidupnya. Dimensi kedua IPM, yaitu pengetahuan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah tingkat pendidikan. Harkat dan martabat masyarakat akan meningkat apabila memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Selain itu, tingkat pengetahuan yang tinggi membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya alam secara signifikan. Dimensi ketiga, IPM, yaitu standar hidup layak. Standar hidup layak diukur menggunakan pengeluaran per kapita setiap tahunnya. Pengeluaran per kapita adalah tingkat daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya selama 1 tahun. Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah kenaikan nilai barang. Jika nilai barang naik, maka daya beli masyarakat akan menjadi turun. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022, peningkatan IPM tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Pertumbuhan IPM ini mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan sejak tahun 2016. Status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Tahun 2010 sampai 2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77% per tahun, dari 66,53% tahun 2010 menjadi 72,91% pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Indonesia terus membaik seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Indonesia. Upaya pemerintah dalam peningkatan UPM. Yang pertama, membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya. Yang
penambahan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi. Yang keempat, menambah jumlah dan menaikkan kualitas tenaga kerja medis. Yang kelima, adanya segmentasi komoditas kepada masyarakat untuk mendukung kebutuhan yang ada. Yang keenam, meningkatkan penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan program Kartu Indonesia Pintar. Terima kasih.